Aceh yang membentang seluas 3,5 juta hektar adalah modal pembangunan daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan jasa lingkungan yang dimilikinya. Lanskap hutan Aceh juga menjadi benteng terakhir kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang ada di Pulau Sumatera, yang di dalamnya hidup 4 spesies kunci satwa liar dilindungi, yakni orang hutan, gajah, harimau, dan badak Sumatera. Selain fungsinya sebagai pengatur iklim, hutan Aceh juga menjadi daerah penyerap dan penjaga siklus air bagi kurang lebih 5 juta penduduk Aceh, sekaligus menjadi benteng pencegah bencana banjir, longsor, dan kekeringan. Hutan Aceh juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya dengan pemanfaatan langsung seperti kayu dan hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan satu kajian, dengan melindungi 58% hutannya, Aceh akan mendapatkan keuntungan nilai ekonomi sebesar 13 triliun per tahun untuk 30 tahun ke depan. Nilai tersebut bukanlah dalam bentuk uang, akan tetapi nilai tersebut diperoleh dari jasa lingkungan yang dihasilkan dari hutan, terutama air. Kondisi hutan Aceh saat ini berdasarkan data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, terhitung dari tahun 2014 hingga tahun 2018, luas total hutan Aceh berkurang dari angka 3.557.928 hektar menjadi 3.004.352 hektar, atau menyusut 553.576 hektar. Khusus untuk deforestasi hutan, di tahun 2018 tercatat di angka 15.000 hektar lebih. Jumlah ini terhitung menurun bila dibandingkan dengan angka deforestasi hutan Aceh di tahun 2017, sebesar 17.000 hektar lebih. Walaupun angka deforestasi hutan Aceh menurun, akan tetapi titik bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan justru meningkat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh mencatat di tahun 2018 telah terjadi 127 kali bencana ekologi dengan total kerugian mencapai 969 miliar rupiah. Kerusakan hutan yang terjadi juga berdampak pada kekeringan dan krisis air bersih bagi 1.728 jiwa penduduk Aceh. Kondisi ini bisa saja terjadi akibat dari kerusakan hutan dan sejumlah daerah aliran sungai yang terjadi puluhan tahun yang lampau. Dan untuk mengembalikan kondisi hutan Aceh yang lestari, tentulah diperlukan upaya konkret di tingkat tapak. Salah satu yang terpenting adalah rehabilitasi hutan dan lahan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau sering disingkat dengan BPDAS-HL adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P10 Tahun 2016, BPDAS-HL bertugas melaksanakan dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, beserta evaluasinya. Wilayah kerja BPDAS Kurang Aceh itu meliputi mulai dari Kabupaten Gayo Luas sampai ke Kota Sabang, kemudian dari Aceh Tamiang sampai juga ke Kota Banda Aceh. Jadi wilayah kerja kita secara luasan das adalah lebih dari 4 juta hektar. Lahan kritis kita itu hampir 250.000 hektar. Kegiatan RAL adalah merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan kehutanan guna mendukung dari mitigasi perubahan iklim, di mana tujuannya adalah melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dalam mendukung pengelolaan das yang berkesinambungan. Alhamdulillah, ini terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Menteri Kehutanan sudah memberikan kucuran dana untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Aceh ini cukup besar tahun ini. Memang tahun ini arahnya masih ke pegunungan, dataran, belum ke daerah rawa. Dan ini kita sangat mengharapkan juga dukungan dari masyarakat demi kesuksesan pelaksanaan ini. Kita terlibat terutama di dalam perencanaan, karena lokasi semua di dalam wilayah kerja kita, wilayah kerja dinas, dan terutama di wilayah KPH. Kita terlibat dalam penyusunan perencanaannya, di mana harus menanam, berapa luasan, bibit apa yang dibutuhkan, kita terlibat di situ. Kemudian juga kita di tingkat lapangan ini akan terlibat terus, terutama dalam mempertemukan pihak pelaksana penanaman ini dengan masyarakat setempat. Kita tahu ini pelaksananya kontraktual multi years, sehingga perlu dipertemukan dengan masyarakat setempat. Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2019 kali ini diawali dengan proses prakondisi di mana para pihak yakni BPDAS HL, Kesatuan Pengelolaan Hutan, perusahaan, konsultan pengawas penilai, duduk bersama membahas terkait peran dan proses pelaksanaan. Untuk penyediaan bibit menjadi tanggung jawab pihak perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra oleh BPDAS HL dengan melibatkan masyarakat secara langsung terkait jenis bibit dan proses pembenihannya. Hal ini dilakukan dengan harapan timbulnya rasa memiliki dari masyarakat untuk mau menjaga, merawat, dan melindungi tanaman tersebut. Sembari itu, pihak BPDAS HL dan KPH mengadakan kegiatan penguatan kapasitas petani hutan yang berisikan penyadartahuan, pola penanaman dan perawatan, hingga peluang-peluang dalam pemasaran hasil hutan bukan kayu. Persiapan lahan tanam menjadi tugas perusahaan dan KPH dalam memilih lokasi dan penetapan luas lahan kritis yang menjadi prioritas penanaman. Kaitannya dengan RHL yang dilaksanakan melalui BPDAS, tentu ini luasan lahan kritis di Aceh ini, khususnya di KPH 1, masih luas sekali yang perlu penanganan serius dari pemerintah. Dalam hal ini pengelola di tingkat tapak adalah KPH. Tentu ini adalah angin segar, input yang besar sekali. Pusat juga menggelontorkan dana yang lumayan besar. Artinya upaya KPH mendapat support dari pendanaannya itu. Untuk KPH 1 pada tahun 2019
ini mendapat alokasi untuk rehabilitasi seluas 1.000 hektar. Memang berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang ada di KPH 2, ada sekitar ratusan ribu lahan yang ada di areal KPH 2 yang masih berstatus lahan kritis. Jadi dengan adanya kegiatan RHL ini, kita harapkan untuk tahun ini dapat terrehabilitasi sekitar 2.100 hektar. Mudah-mudahan bisa kita rehab dan nantinya akan kita tanami areal ini dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti yang sudah kita lakukan di lapangan, yaitu kita menanam tanaman alpukat, kemudian tanaman kemiri. Jadi kita harapkan dengan adanya jenis tanaman yang memiliki hasil buah ini, kita harapkan ada manfaat ekonominya kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan fungsi ekologi, kegiatan RHL di Aceh Tengah, khususnya di wilayah KPH 2, diharapkan dapat berkontribusi terhadap terjaganya daerah tangkapan air di sekeliling Danau Lutawar yang saat ini menjadi salah satu ikon pariwisata di Provinsi Aceh. Di beberapa titik kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko bencana banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di wilayah lereng dan lembah seperti di Desa Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ini. Lelumu ini ada di bawah, dikelilingi oleh pegunungan. Artinya apalagi ketika masuk musim penghujan ini perlu kiranya untuk mitigasi bencana sedini mungkin. Jadi dengan adanya penghijauan ini barangkali sudah salah satu cara pencegahan bencana, kan begitu. Jadi masyarakat di sini meminta bibit alpukat yang lebih banyak ditanam daripada pokok aren, kemiri. Tetapi kami sebagai gereja di sini meminta juga aren untuk mempertahan tanah dari longsor-longsor. Yang ditanam sekarang ini di dalam kawasan kan 130 hektar, tetapi masih kira-kira yang ada kerjasama sama KPH ukuran 10 hektaran lah yang sudah tertanam. Jenis-jenis yang ditanam yang jenis sengon, termasuk pinus tadi ada, jarang-jarang alpukat. Tetapi masyarakat di sini kebanyakan meminta juga lahan yang nggak kena kawasan, di luar kawasan. Karena di luar kawasan kan banyak hutan-hutan gundul nih. Jadi masyarakat di sini meminta yang itu pun dihijaukan lagi. Kabupaten Gayo Luwes yang sering dijuluki Negeri Seribu Bukit adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah hulu Provinsi Aceh. Secara siklus hidrologi,
Kabupaten ini memiliki daerah aliran sungai layaknya menara air yang menampung dan mengaliri sungai di beberapa kabupaten bagian hilir Provinsi Aceh. Berdasarkan hal tersebut, maka pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2019 ini, kawasan terluas untuk rehabilitasi hutan dan lahan ada di kabupaten ini, yakni 6.310 hektar dari 10.500 hektar target penanaman. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan suatu upaya untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan fungsi hutan dan lahan. Jadi manfaat yang akan kita terima ini ada dua hal. Yang pertama dari segi ekologi dan segi ekonomi. Kalau dari segi ekologi, jelasnya bahwa dengan adanya kegiatan ini hutan-hutan atau lahan yang selama ini kritis, yang selama ini kosong dapat tertanami kembali. Dan kita berharap bahwa dengan adanya RHL ini kelestarian hutan dapat terjaga kembali. Kemudian dari segi ekonomi bahwa dengan alhamdulillah ya, dengan pada tahun 2019 ini fokus daripada jenis bibit itu tidak lagi seperti tahun sebelumnya. Jadi itu tergantung dari permintaan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi lahan setempat, di mana masyarakat tentunya akan telah memilih tanaman-tanaman yang menghasilkan. Yang sudah kita laksanakan adalah yang pertama sosialisasi. Sosialisasi tentunya kepada masyarakat yang penerima manfaat ataupun yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini. Juga di sini kita juga melibatkan instansi lain juga termasuk di sini, misalnya ada lembaga-lembaga NGO dalam tahapan-tahapan penguatan kelembagaan di masyarakatnya. Selain adanya penguatan kapasitas kelembagaan bagi masyarakat petani hutan, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2019 ini juga melibatkan masyarakat dalam tahapan proses kegiatannya. Kami tos anak keretone, misalnya kami si kepelibet hanya kami suan, mari kami suan hanya urus-urus poknya sikit kanak-kanak ni. Saya ini sawah ngamuk suan hanya kami otot nari ketonnya kebun kuam plastik, hanya suan, mai pakai ni kubur puru puseu. Oh ya, wanang seperti ya. Kami kini berbuat senang hati kami. Nerabilnya anak kami, pesantren, sekolah. Ulak pe kami ku rumah kami dekat, GP kini dekat. Senang hati kami. Kadang-kadang kami ke masalah bibit ini ganti kami tiru permohonan ke pertanian. Tapi kadang-kadang saya dapat, kadang-kadang dengan area bibit ini kami syukur alhamdulillah ketika kuceraan jurahan bibit ini, karena hian ni jadiin bibit hian sesuai menurut tanahnya urung hian hawa. Iko kita pindah bekul lebih subur di atas. Kalau dari segi bibit tentunya masyarakat mengharapkan itu tanaman buah. Kalau kita di sini kan namanya MPTS ya, multipurpose tree species kalau kita dari segi kehutanannya. Tapi yang pasti itu tanaman-tanaman buah yang itu menghasilkan untuk masyarakat. Contoh yang paling digemari masyarakat di sini adalah dan cocok ya, itu alpukat, kemudian jengkol, peti, dan durian. Dibukanya ruang bagi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDAS HL Krung Aceh di tahun 2019 ini sesuai dengan rancangan operasionalisasi corrective action dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana disebutkan bahwa
lokasi rehabilitasi hutan dan lahan harus berada di dalam kawasan hutan, di mana terdapat pengelola atau pemangku hutan, serta tidak adanya pembatasan jenis tanaman yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan keinginan dari masyarakat. Dalam proses pendistribusian bibit dari persemaian ke lokasi penanaman, Ketua Regu Kerja bertugas mencatat proses kegiatan distribusi, termasuk di dalamnya memastikan bibit siap tanam aman saat dikemas dalam kantong-kantong plastik, di mana per kantong plastik tersebut berisikan 10 bibit dengan jenis yang sama. Pendistribusian bibit biasanya dilakukan dengan menggunakan mobil ke lokasi-lokasi penanaman. Tapi terkadang masyarakat juga ikut membantu proses distribusi dengan kendaraan mereka sendiri. Proses penanaman diawali dengan menentukan lokasi blok dan peta kerja penanaman. Regu Kerja mengukur dan menandainya dengan memasang patok dengan tali sebagai pembatasnya. Dalam kegiatan HRL ini, kita mengadakan jarak tanam untuk tanaman jarak 4x4. Lubang tanam yang kita buat dengan lebar 30 cm dan kedalaman 30 cm. Sebelum penanaman, lubang tadi akan kita beri pupuk 10 gram
setiap lubangnya. Setelah itu kita masukkan tanah kembali untuk menutup, lalu kemudian kita melakukan penanaman. Setelah penanaman, bibit tersebut kita siram. Mengikat kepercayaan masyarakat. Nah, mereka di sini berpikir ketika kita menanam tanaman ini di lokasi yang mereka kelola, nanti ketika tanaman ini sudah berhasil, mereka takut dan khawatir ketika tanaman ini berhasil, hak pemerintah untuk mengambil hasil. Nah, di sini kami selaku tenaga pendamping memberikan penjelasan yang lebih secara intens kepada masyarakat bahwa bibit yang mereka tanam ini dikelola oleh mereka dan hasilnya juga dipanen oleh mereka. Selain terkendala dengan pemahaman masyarakat, ternak yang tidak dikandangkan menjadi faktor ancaman terhadap program RHL ini, di mana ternak tersebut masuk ke lokasi RHL dan berpotensi merusak bibit yang baru saja ditanam. Di sini kita juga sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kita berencana untuk mendudukkan atau bermusyawarah dengan pemilik ternak, masyarakat pengelola lahan yang berada di lokasi RHL, dan juga perangkat Kampung Bukut, dan juga Muspika Kecamatan Trangon. Tujuan saya di sini yakni mengawasi dan menilai seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan penanaman, mulai dari pembibitan, persemaian benih, sampai bibit yang siap ditanam. Alhamdulillah, penilaian yang kami nilai di sini cukup baik, bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hanya saja beberapa kendala yang kami dapat di sini, yakni karena jalan. Awal dari kegiatan ini ada seperti bibit, bahan, dan alat yang disediakan semua memenuhi kriteria yang kami butuhkan. Kita sangat berharap betul sebenarnya dia selain aspek ekologi, kalau ekologinya kan sudah jelas, dia akan meningkatkan tutupan lahan, otomatis kualitas lingkungan akan lebih baik. Di samping itu juga memberi dampak kepada masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini dalam arti masyarakat bisa mengakses minimal hasil dalam bentuk mungkin bukan kayu, tapi non kayunya. Jadi alhamdulillah kebijakan kementerian sekarang ini banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk mengembangkan tanaman serbaguna atau multi-purpose tree species itu. Dan ini akan memberikan sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Yang terpenting adalah nilai ekonomi, nilai tambah bagi masyarakat semakin meningkat dengan hasilnya tanaman yang kita tanam. Contoh kita di tahun 2019 ini kita akan menanam tanaman yang nilai ekonomisnya cukup tinggi. Contohnya untuk daerah yang relatif tinggi, kita menanam alpukat, jengkol, pete, itu berapa nilainya kalau sudah mereka menghasilkan setiap kilo. Contoh lah jengkol sekilo itu sekitar 40.000. Kali berapa? Satu pohon itu bisa menghasilkan 3-5 kilo, kan seperti itu. Nilai tambah yang dihasilkan masyarakat seperti apa? Hasilnya untuk mereka, bukan untuk kita. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa tanaman itu akan mampu menjaga siklus hidrologis yang dihasilkan dari hutan tersebut. Ketersediaan air, erosi akan terjaga, banjir tidak terjadi. Ketika musim kemarau juga kita tidak akan kekeringan seperti yang terjadi saat-saat ini, seperti itu. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan adalah salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat, sekaligus menjaga dan merawat alam Indonesia yang kaya ini.
Menanam dan membangun hutan adalah harapan bagi kemajuan di masa yang akan datang. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Mari menanam!